langkah konkret apa sih yang misalkan bisa kalian ambil gitu supaya kalian bisa keluar dari kondisi ini. Kalau misalkan kalian merasa, oh gue kayaknya termasuk dalam salah satu kondisi ini gitu. Dan untuk keluar dari kondisi yang pertama di mana kalian itu susah memulai, menurut gue langkah konkret yang pertama itu adalah kalian coba breakdown ini loh, apa sih, kasih atau buat milestones gitu loh, Bay. Jadi kita tuh terkadang kayak misalkan tadi gitu ya bikin restoran gitu, itu kan kayak goal yang sangat bisa dibilang besar gitu kan, dan punya kayak resiko yang besar, pekerjaan juga yang banyak gitu kan. Jadi tuh kadang orang-orang yang susah memulai itu merasa overwhelmed gitu loh dengan tujuan yang terlalu besar gitu, apalagi yang terlalu berbeda dengan apa yang dia kerjakan selama ini. Jadi kalau misalkan gue juga belajar ini sebenarnya dari si Jim Kwik itu ya, terkait dengan cara lu membagi-bagi task gitu. Ya lu coba kecil-kecilkan dulu tasknya, kayak misalkan oh ya udah nih bulan ini misalkan gue punya milestone, berarti gue harus kayak research gitu market gue nih mau seperti apa. Lu sebar survei lah, atau lu tanya ke orang-orang terdekat lu gimana marketnya baik atau enggak kayak gini gitu. Dan kalau lu mau lebih spesifik lagi, mungkin kalau dari si Mel Robbins itu dia bilang kayak misalkan lu bikin aja kayak morning routine lu, atau di pagi hari lu kayak spend 10 menit aja gitu. Misalkan lu research gitu ya. Di depan komputer 10 menit pagi-pagi lu research terkait dengan goal lu ini gitu. Jadi benar-benar bikin sekecil yang ya bukan maksudnya bikin yang terlalu kecil juga, cuma yang lu merasa bahwa oh gue bisa nih lakuin itu gitu. Kayak misalnya si Jim Kwik bilang, lu pengen baca 1 buku gitu dalam 1 bulan. Lu taruh aja 1 hari, lu bilang ke diri lu, gue akan baca 1 page. Tapi nggak ada orang yang akan coba baca 1 page gitu kan. Atau lu coba baca 1 line gitu. Nggak bakal ada orang yang coba baca 1 line, pasti ntar dia terusin lagi gitu kan, lebih banyak. Jadi ya itu, bikin milestones yang menurut lu bisa lakukan, dan ya gue yakin pasti ntar lu akan melakukan yang lebih dari itu gitu. Dan mungkin langkah konkret yang kedua itu lu bikin kayak mungkin tadi Bayu udah sebutin juga ya, kayak lu bikin list ketakutan apa sih yang lu punya, atau insecurity apa yang kalian punya dalam meraih goal itu. Jadi misalkan kalian mau bangun restoran gitu, oh ya udah berarti mungkin lu punya ketakutan finansial, lu punya ketakutan ntar dianggap remeh lah sama orang gitu kan, ketakutan akan opini, atau ketakutan apalah yang lain-lain gitu kan. Nah terus lu taruh juga di sisi satunya apa yang bisa lu capai gitu dalam proses perjalanan lu mengejar goal itu gitu. Kayak yang tadi Bayu udah bilang bahwa nggak berarti juga bahwa lu mencapai dengan membuat restoran itu atau enggak itu bukan satu-satunya arti kesuksesan gitu. Tapi seiring dengan lu berjalan menuju ke situ, itu kan lu gain pengalaman, lu gain koneksi sama orang, lu mungkin belajar hal yang lu nggak pernah pelajarin gitu kan. Lu jadi manusia yang lebih punya integritas, lu punya trustworthy gitu kan. Jadi lu bandingin itu lebih banyak ketakutannya yang mungkin lagi-lagi gue bilang kadang itu cuma ilusi dari permainan pikiran lu, atau lebih banyak hal yang bakal lu dapatkan gitu kan di seiring proses menuju itu gitu. Jadi mungkin itu langkah-langkah konkret atau tips yang bisa kita bagi ke teman-teman buat kalian yang susah memulai step pertama gitu. Iya. Nah, kalau teman-teman udah start, udah berani untuk mengambil step pertamanya, gue bisa cerita dari pengalaman pribadi ya, karena tadi gue juga udah share, gue lebih kayak orang yang susah konsisten. Yeah. Step yang tadi Vina udah bilang, yang lu pecah-pecahin semua langkahnya, goals lu itu ke langkah-langkah konkret yang sekecil mungkin, itu juga sangat membantu di saat lu berusaha untuk menjadi konsisten dalam mengejar tujuan lu. Dan tadi funny banget lu ngambil contoh yang buku, Vin. Karena basically gue beberapa I think 3 minggu yang lalu gitu ya. 3 minggu yang lalu gue kayak starting sebuah challenge buat gue sendiri gitu ya. Gue pengen baca 5 pages a day karena gue pengen jatuh cinta sama membaca, karena gue sekarang kurang suka gitu membaca gitu kan. 5 pages a day.
gue juga ngelihat 5 pages a day karena gue ngelihat account sebelah, oh dia ngelakuin ini gitu, oh berarti gue harus coba ngelakuin itu juga gitu loh. Setelah gue lakuin, bahkan si 5 pages a day aja itu itu paralyzed gue gitu loh. Itu yang kayak anjing 5 halaman gitu kan, itu tuh terlalu gede buat gue gitu loh. Jadi untuk bisa konsisten, lu harus lu bisa lihat kiri kanan gitu ya, sistem apa yang bisa lu pakai atau bisa lu coba di dalam hidup lu, tapi lu make it your own gitu loh. Jadi ide-ide dari kita ini mungkin teman-teman bisa pakai, tapi lu gimana ya, lu customize lagi dengan versi lu sendiri gitu loh. Jadi Yeah. kayak kemarin itu malah jadi kayak bumerang, Vin. Gue udah bikin 5 pages a day gitu ya, kayak itu adalah step kecilnya gitu ya. Terus gue tidak bisa melakukan itu, yang malah gue jadi ngerasa anjing 5 pages aja gue nggak bisa gitu kan. Nah Jadi kayak itu gue jadi kegagalan aduh, ya. malah jadi kegagalan gitu loh. Nah ya udah, tapi pertamanya gue juga agak sedikit down gitu kan. Tapi setelah gue amatin, oh ya udah berarti ya memang gue let's start with a page, atau mungkin let's start with a line kalau yang kayak tadi lu bilang gitu kan. Jadi pokoknya customize ke lu sendiri gitu, bener-bener pecah-pecahin semuanya sekecil mungkin. Kalau enggak lu bakalan paralyzed dengan ambisi lu dan dengan tujuan lu yang sangat besar, yang sangat megah gitu. Yang kedua, stepnya untuk lu bisa konsisten, setelah lu pecah-pecahin itu semua, lu harus take pride di dalam lu menyelesaikan task-task tersebut, di dalam lu melakukan step-step kecil tersebut gitu ya. Kenapa? Ini harus berasal dari lu sendiri gitu loh. Karena mungkin kalau sekarang kita pindah contoh ke contoh gua, kalau gua sekarang membaca a page a day, nah, gue juga harus take pride dalam gue menyelesaikan a page a day itu, di dalam gue membaca 1 halaman per harinya itu. Karena kalau gue berharap bahwa faktor luar yang akan memberikan gue apresiasi, itu nggak mungkin gitu loh. Karena ya mungkin kayak misalkan buat orang-orang yang suka membaca a page a day itu cuma geli-geli doang gitu ya, lu baru pemanasan doang gitu, sedangkan gue tuh udah konsen full buat ngertiin 1 halaman itu gitu loh. Jadi lu harus take a pride in all those small steps that you make dari sebuah sistem yang udah lu buat sendiri gitu. Step selanjutnya yang menurut gue juga menarik adalah ini yang gue juga bakal lakuin hari ini, yaitu mendokumentasikan perjalanan lu. Kenapa mendokumentasikan perjalanan lu? Gue pengen sharing 1 contoh dari hidup gue pribadi. Kalau misalkan gue sekarang, ini seriusan. Gue sekarang pengen mencoba untuk masuk ke dunia consulting, ke dunia coaching, speaking, dan kawan-kawan lainnya gitu. Pokoknya dunia yang ada urusannya dengan tema kita lah, Vin, pengembangan diri. Makanya kita juga bikin asah diri IND itu kan. Oke. Di situ kalau gue sekarang menulis atau gimana ya, atau gue sekarang kayak ngepost, membuat marketingnya, oh Bayu dia sekarang adalah konsultan atau apa gitu ya, itu lu akan secara sadar atau tidak sadar lu akan menaruh sebuah beban ke dalam diri lu sendiri gitu loh. Karena lu udah ngasih diri lu titel, oh lu adalah seorang konsultan, oh lu sekarang adalah seorang restoran owner or whatever it is gitu ya. Dan beban itu yang akan membuat lu tidak bisa bergerak lebih agil atau lebih cepat lagi gitu loh. Karena lu ngerasa, wah gue mesti mempertahankan titel yang udah gue punya sekarang gitu loh. Kalau mindsetnya lu rubah, bahwa lu mendokumentasikan perjalanan lu, misalkan membuka restoran, ya semua kesulitan-kesulitan, semua insecurity yang lu punya, itu menjadi part of the whole documentation. Itu akan menjadi part dari perjalanan lu gitu loh, yang memang semua orang itu punya. Tapi kalau lu punya mindset itu, lu tidak akan lagi punya beban seakan-akan lu harus verteidigen tuh apa ya, lu harus mempertahankan titel yang udah lu kasih diri lu sendiri gitu loh. Jadi itu adalah satu step yang menurut gue juga sangat menarik, dan gue bakal coba itu di kehidupan gue dalam gue sekarang mencoba untuk masuk ke dunia consulting. Nah, step yang terakhir yang bisa kita sharing ke teman-teman, coba cari 1 orang atau 1 grup gitu ya, yang lu menjadi bertanggung jawab ke orang atau ke dalam grup tersebut gitu loh. Jadi bikin lu bertanggung jawab kepada seseorang. Sebaiknya
ini bukan kayak lu bilang lu mau melakukan sesuatu di social media dan lu menjadi bertanggung jawab kepada mereka. Itu menurut gua terlalu luas gitu. Lu Hmm. cari beberapa orang yang lu kenal, beberapa orang yang lu percaya. Kalau memang memungkinkan, beberapa orang yang juga punya mindset yang sama dengan lu gitu ya, bahwa wah ini Hmm. nih gue punya goal tertentu dan gue pengen ke situ gitu loh. Hmm. Nah, bikin satu kayak I don't know, you call it mastermind group atau sebuah apalah itu gitu loh. It's not about the name gitu lah. Nah, lu bikin ke mereka gitu, gua pengen punya goal ini adalah step-step yang harus gua lakukan dan gua pengen gimana ya? Gua pengen report ke kalian kalau gua sudah melakukan step-step tersebut. Lu yang bikin deadline sendiri, lu yang bikin semuanya sendiri, tapi lu yang harus report ke mereka gitu loh. Dengan begitu Hmm. lu akan menjadi gimana ya? Lu akan menjadi terikat secara tidak sadar gitu ya. Lu akan menjadi terikat dengan tanggung jawab lu untuk report ke orang tersebut gitu. Nah, itu adalah Ya. yang menurut kita langkah-langkah yang teman-teman bisa lakuin kalau teman-teman punya kesulitan di dalam berkonsistensi dalam melakukan suatu hal atau mengejar suatu tujuan. Hmm. Sebenarnya tadi ada beberapa poin juga sih, baik kayak misalkan lu bilang tadi, pokoknya gini, gue mau bilang gini intinya. Sebenarnya gue di kamar gue sendiri aja nih ya, gue tulis baik kayak ada satu sisi gitu ya di kamar gue tulis satu kata walk the talk. Jadi Hmm, gue nggak mau cuma gue bilang ke orang-orang, ya nih gue lagi sekarang berusaha untuk membuat suatu platform gitu ya sama Bayu buat membicarakan tema-tema pengembangan diri, mindfulness, bla 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 gitu kan. Tapi gue sendiri pun nggak melakukan itu gitu kan. Gue nggak hmm, konsisten juga untuk eh, ya melakukan teori-teori yang gua berikan atau yang lu berikan gitu hmm, kan. Jadi gue tulis itu cuma intermezzo doang sih. Jadi gue tulis itu di kamar supaya itu again mengingatkan gue setiap kali gue lihat itu, oh iya gue punya mimpi untuk hmm, menyebarkan ide-ide ke teman-teman gitu, ke orang lain gitu kan. hmm, Sama mungkin ini juga sih Bay, yang tadi lu bilang lu bisa belajar juga dari orang lain kiri kanan gitu ya. Menurut gue di zaman sekarang juga itu kita punya privilege banget sih, di mana kita hmm. punya Ya. internet, kita punya info yang sangat banyak. Maksudnya ya kalian lihat aja lah, banyak banget kan kayak kalau misalkan kalian mau jadi pengusaha, banyak banget kayak pengusaha-pengusaha hebat gitu kan yang bisa kalian lihat profilnya atau ceritanya gitu kan. Gimana sih Hmm, struggle-nya mereka, yang gua rasa banyak banget yang nggak cuma langsung setahun tiba-tiba sukses gitu kan. Banyak banget yang kayak hmm, contohnya aja content creator atau YouTuber gitu kan, ada aja yang mempertahankan itu sampai bisa belasan tahun gitu kan. Itu kan suatu hal ya, yang mestinya bisa membawa inspirasi juga ke lu gitu. Jadi ya. ya itu doang sih, tambahan doang tadi. Sama mungkin tadi Bayu juga udah sempat bilang, selama lu mengejar goal itu atau selama lu mencoba untuk terlepas dari dua kondisi ini, susah memulai dan susah berkonsistensi, lu juga harus menerapkan mindset. Gue rasa tadi lu udah bilang deh, Bay, yang pertama itu lu tidak menempatkan arti kesuksesan itu hanya dari apakah goal lu tercapai atau tidak gitu kan. Tapi Hmm, again, lagi-lagi perjalanannya itu sebenarnya menurut gue juga adalah nilai kesuksesan yang lebih besar. Dimana again lu bisa lebih besar dari diri lu bisa belajar hal yang baru, lu tidak gampang menyerah gitu. Jadi itu menurut gue justru essence dari kesuksesan itu perjalanan. sendiri dan dia dari Hmm, perjalanannya itu juga. Dan kalau tadi gue sempat menyebutkan kata apa ya, kepercayaan, trust dan integritas gitu ya, itu menurut gue hmm, juga hal-hal yang gimana ya, Bay, nggak saat ini mungkin susah gitu untuk dimiliki seseorang gitu. Karena hmm, hmm, ya itu ibaratnya kayak apa ya, di saat lu punya integritas itu lu bener-bener melakukan sesuatu di saat orang lain tidak melihat gitu. Kayak mungkin hmm, ada kalau quotes yang lain gitu ya, lu berbuat baik di saat orang tidak melihat gitu. Ya ini sama aja, lu hmm, bekerja keras di saat orang lain juga tidak melihat. Bukan lu bekerja keras, hmm, oh ntar gue dapat pujian nih, gue dapat like gitu kan. Jadi justru hmm, itu hmm, menurut gue integritas yang sesungguhnya itu seperti itu.
Makanya gue juga kalau Hmm. boleh share sedikit, gue makanya seneng banget Bay kerja sama lu, karena menurut gue lu juga punya gue bisa naruh kepercayaan, dan gue tau lu orangnya berintegritas gitu. Makanya gue bilang ke lu kan apa, Bay, nggak usah lah kita kayak ingetin satu sama lainnya, karena gue percaya lu bakal Hmm. tahu workflow kita kayak apa, lu bakal ngelakuin tugas-tugas yang udah kita deal bersama gitu kan, kita setujui bersama. Ya udah, pokoknya gue percaya sama lu, dan sampai sekarang gue maksudnya nggak menemukan bahwa lu tidak mengerjakan apa yang sudah kita setujui gitu. Dan gue pun berusaha Ya. untuk menjadi orang yang seperti itu, gitu sih. Ya, satu terakhir yang pengen gue tambahin di tema integritas, tidak hanya integritas, pertama-tama, sorry, thank you Vin. Em, Oke, nambahin sedikit gitu ya tentang integritas. Yang lu dapetin itu tidak hanya tentang integritas lu ke dunia luar gitu ya, bahwa orang lain Hmm, akan bisa mendapatkan, lu akan bisa gain trust dari orang lain ya, karena lu basically adalah orang yang punya integritas. Tapi yang yang juga sama pentingnya adalah integritas dari diri lu untuk diri lu sendiri. hmm, Karena yang tadi lu juga tadi udah bahas Vin ya. Kalau misalkan lu kayak dari hal-hal kecil aja Vin ya, dari alarm aja. Kalau lu alarm, lu bilang lu mau bangun jam 6, lu kan ada intinya dong, lu bikin alarm jam 6 pagi gitu kan. hmm, Nah, dengan lu snooze alarm itu, basically lu kayak enggak lu tidak berintegritas dengan tujuan yang sebenarnya, yang awal tujuan lu yang ingin lu lakukan gitu loh. iya, Nah, itu kalau numpuk-numpuk terus akan memberikan sebuah kenyataan bahwa lu sendiri sebenarnya tidak bisa percaya dengan diri lu gitu loh. Jadi the next hmm, time lu mempunyai sebuah goal yang besar, atau the next time lu punya janji kepada diri lu, oke nih, sekarang gue bakal jogging nih setiap hari, atau besok gue bakal jogging nih, atau besok gue bakal berhenti ngelakuin apa nih gitu kan. Nah, di dalam bawah sadar lu ya sebenarnya tuh lu sendiri udah ngomong, so dia juga bakalan ngesenus lagi, so dia juga hmm, bakalan besok lagi gitu loh. Nah, kalau dari elunya aja udah nggak bisa dengan percaya dengan diri lu sendiri, ya lu bisa percaya bahwa dunia luar juga secara tidak langsung akan menerima vibe yang sama dengan itu gitu loh, bahwa dunia hmm, luar juga ngerasain energi yang sama dan juga akan mempunyai kesulitan yang lebih untuk bisa percaya sama lu gitu loh, karena nggak ada yang bisa, menurut gue ya, nggak ada yang bisa lu integritas cuma ke faktor luar doang gitu, tapi lu integritas juga dimulai dari iya, diri lu sendiri untuk diri lu hmm, sendiri gitu hmm. ya.